Sebelum memasuki ruang sidang, tim kuasa hukum Saka Tatal berharap 5 polisi yang terlibat dalam penanganan kasus Vina dan Eki dapat hadir. 5 polisi itu termasuk Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah korban Muhammad Rizky atau Eki. Urusan si Pak Rudi ya seperti biasa ya. Ya. Pak Rudiana katanya nggak diundang untuk jadi saksi. Ya itu kan kewenangan jaksa, bukan kita. Kalau memang Rudiana mau, saya bisa minta ke hakim untuk menunda. Oke, rencananya mau menghadirkan Rudiana atau gimana? Saya mau banget Rudiana hadir. Bisa disampaikan nanti akan disampaikan ke majelis hakim atau gimana? Akan disampaikan. Karena penyebab kematian ini tidak dikatakan bahwa akibat pembunuhan atau B. Tidak, ini hanya karena kematian tidak wajar. Kasus Vina Cirebon kembali menuai polemik usai mantan narapidana Saka Tatal meyakini penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan, bukan pembunuhan, seperti putusan pengadilan 8 tahun silam. Pada sidang peninjauan kembali Saka Tatal Rabu siang, psikolog forensik Reza Indragiri menyayangkan bukti komunikasi elektronik para terpidana soal pembunuhan tidak dimunculkan di sidang. Saya sesungguhnya sangat menunggu adanya bukti komunikasi elektronik via gawai yang serinci-rincinya yang dilakukan oleh para terpidana pada saat itu dan oleh kedua korban. Bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ini mencakup siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik berapa. Itu akan memberikan gambaran kepada kita tentang sebetulnya para tersangka ini betul-betul merencanakan pembunuhan atau tidak. Kalau ini pembunuhan berencana secara berkelompok, pastilah sesama mereka pasti saling kontak macam itu. Nah, sayang beribu sayang, bukti komunikasi elektronik yang sesungguhnya punya nilai emas macam ini kok ya tidak dihadirkan di persidangan. Salah satu ahli yang dihadirkan Saka Tatal, yakni Komjen Purnawirawan Susno Duaji, meragukan peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Mengarah kepada kecelakaan dan pembunuhan kan. Saya katakan persis ini, kalau kecelakaan sudah selesai. Kalau pembunuhan justru yang belum selesai. Kenapa belum selesai? TKP-nya belum tahu. Berarti belum jauh pelaku, TKP-nya aja belum tahu. TKP-nya nggak ada. Karena TKP nggak ada, peristiwanya nggak ada. Karena peristiwanya nggak ada ya, pelakunya nggak ada. Nah sekarang kok ada yang ditahan di dalam atau yang dipenjarakan? Itulah PK tugasnya. Mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto menjelaskan penyebab kematian dapat dibuktikan dengan visum, namun harus ada bukti yang menyertai untuk menguatkan bukti visum korban. Penyebab kematian itu seperti yang dikatakan di dalam visum ad petum. Yang harus dibuktikan adalah kebenaran peristiwanya. Apakah ini pengeroyokan atau pembunuhan, katanya ada perkosaan juga, atau ini kecelakaan. Nah, inilah peristiwa yang sebenarnya ini yang harus dibuktikan. Apa bukti-bukti yang akan diajukan kalau memang dari pihak yang mengajukan peninjauan kembali itu ingin mematahkan apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim sampai dengan kasasi ini. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal masih bergulir, bukti-bukti kuat diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki. Tim Liputan Kompas TV. Hingga sidang PK Saka Tatal di hari kelima ini masih membahas soal penyebab kematian korban Vina dan Eki. Bukti-bukti diperlukan untuk memperkuat temuan forensik atas sebab kematian korban. Kita bahas petang hari ini, Saudara, bersama kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, dan juga ada Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Profesor Hibnu Nugroho. Selamat sore, Bu Titin dan juga Prof. Hibnu. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Bu Titin. Selamat sore, Prof. Baik, saya ke Bu Titin dulu. Bu Titin, ini kan dari tim Saka Tatal mengarahkan bahwa ingin mematahkan ya bahwa ini adalah pembunuhan, tapi ini adalah kecelakaan begitu. Apa yang kemudian bukti sahih yang dimiliki oleh tim hukum Saka Tatal ini untuk mematahkan alasan kematian korban ini dari pembunuhan ke kecelakaan ini? Terima kasih, Mbak. Sebetulnya kan saya meyakini tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya juga kan sejak 2016. Hanya saja dari dulu kan tidak pernah ada yang memahami masalah itu. Kemudian yang pada sidang PK kita menghadirkan juga
tim menghadirkan saksi-saksi ahli. Dan tadi keterangan Profesor Mujaki itu luar biasa di samping saksi-saksi lain yang sudah dihadirkan. Jadi ketika kami menyerahkan novum 1 sampai 5 yang sifatnya visual di samping novum-novum lain itu kan mengenai tubuh foto-foto korban di rumah sakit yang sebetulnya foto-foto itu tidak pernah dilampirkan dalam berkas Sakatatal. Nah, ketika ahli ditanyakan oleh jaksa apakah foto-foto itu bisa dianggap sebagai novum walaupun dipakai dari angle yang berbeda, misalnya awalnya dari kiri menjadi dari kanan, ternyata jawaban ahli adalah itu bisa, yang penting bisa memberikan keterangan pada situasi yang berbeda. Dicontohkannya ketika misalnya diambil dari kiri tidak kelihatan ada bekas luka tusuk, ada goresan, tetapi ketika diambil dari kanan ternyata berbeda. Nah itu, yang ditampilkan sebetulnya di novum itu adalah tidak pernah ada luka tusuk, tidak ada luka tusuk di perut Eki. Dan kemudian kalau tuntutannya pemerkosaan, ternyata pakaian dalam Vina melekat utuh, mohon maaf, dengan pembalut dan kakinya mulus. Apa iya pemerkosaan dilakukan oleh 11 orang dengan bagian tubuh yang masih sangat mulus dan pakaian dalam yang rapih gitu. Ternyata kan itu terbantahkan oleh ahli karena memang novum itu tidak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Oke, baik, itu yang membuat Anda yakin bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan gitu, Bu Titin ya? Kecelakaannya karena semua bukti-buktinya ada di flyover Talun. Tubuh keduanya ditemukan di situ, darah di situ, ada serpihan daging, kendaraannya juga di situ. Tidak ada di TKP kedua yang belakang showroom itu tidak ada bukti apapun. Seperti yang disampaikan ahli forensik juga, tidak ada bukti. Harusnya ada bukti karena itu lapangan, harusnya kan ada kotoran yang melekat, rumput yang melekat gitu. Lumpur yang melekat, tanah yang melekat di tubuh korban, ternyata kan tidak pernah ada disebutkan dalam visum. Baik, saya tahan di sana. Prof Hipnu, kalau Anda mendengar apa yang disampaikan tadi dan saya yakin Anda juga mengikuti proses sidang Sakatatal ini, apakah ini bisa menjadi kuat atau menguatkan bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan? Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan Bu Titin luar biasa. Jadi bukti-bukti yang bisa menggambarkan ya. Tapi dalam konteks pembuktian itu harus lengkap. Harus lengkap. Artinya apa? Harus didukung dengan bukti-bukti material yang bisa menjelaskan. Saya takutnya seperti itu, Bu. Karena namanya suatu bukti itu harus jelas. Sehingga satu-satunya jalan yang disampaikan dengan foto-foto itu juga memberikan petunjuk. Bagaimana petunjuk bisa jalan? Ada bukti lain pendukung yang lain. Pendukung yang lain mungkin bukti yang bisa memberikan mosaik lengkap. Nah ini. Mosaik lengkap, titik A, B, C, sehingga terjadilah utuh terhadap si korban, itu mungkin jadi. Tapi kalau potongan-potongan, saya kira perlu data dukung lain. Ini memang pekerjaan berat bagi teman-teman karena sudah 8 tahun yang lalu. Oleh karena itu menurut saya gini Mbak, kalau bisa, kalau memang seperti ini minta penasihat hukum ekshumasi ulang. Karena kalau ekshumasi ulang tapi dengan dokter forensik yang objektif, yang independen dari berbagai hal. Karena akan melihat penyebab kematiannya dulu apa. Karena kita lihat walaupun sudah 8 tahun, insya Allah dengan keahlian ahli forensik, kedokteran forensik yang ada, misalkan dari rumah sakit kepolisian, rumah sakit Cirebon, rumah sakit Jawa Barat, coba melihat secara independen penyebab kematian. Kalau sudah penyebab kematian, itu titik awal untuk menentukan bahwa ini korban pembunuhan atau korban kecelakaan. Tapi kalau masih foto agak sulit. Perlu data yang lengkap lagi gitu. Prof Hipnu, ini untuk pengajuan ekshumasi ini apakah pengaju PK yang kemudian mengajukan permohonan ekshumasi ulang atau Polda wajib gitu atau langsung melakukan itu? Ya, karena kemarin kan Kapolri kan sudah menyatakan seperti itu. Jadi kalau pengungkapan kembali, kalau memang itu pengungkapan kembali, kalau hanya berdasarkan bukti keterangan-keterangan itu agak lemah. Karena era 8 tahun, satu-satu yang bisa bicara adalah forensik. Karena forensik akan bicara ketika itu. Ketika itu tidak terjadi, berarti 8 tahun sekarang ini. Ini yang harus kita camkan. Kalau tanpa itu, bang sior terus, Mbak. Jadi polisi yang harus langsung mengambil sikap untuk melakukan ekshumasi. Tidak perlu ada permintaan ekshumasi misalnya dari pemohon PK? Ya, karena kewenangan pengungkap perkara ada di polisi, karena sivilo, polisilah yang harus legowo, merupakan ekshumasi lagi, dengan dokter yang
independen. Oke. Gabungan itu akan menentukan. Kalau kematian sudah ketemu, gampang itu jalan. Oke, Bu Titin, ini kan kalau tadi Prof Hipnu mengatakan bahwa masih butuh gitu alat bukti yang kemudian mendukung apa yang Anda inginkan, yaitu mematahkan bahwa itu adalah pembunuhan. Salah satunya ekshumasi juga itu perlu dilakukan. Apakah Saka Tatal juga berencana untuk mengajukan ekshumasi ini? Kalau dari pihak kami, Mbak, barangkali kami sudah berusaha membuktikan baik dari bukti-bukti novum yang kami miliki, juga menghadirkan saksi yang Widi dan Mega itu yang awalnya tidak tersentuh oleh siapapun, tapi berhasil kita hadirkan, dan di situ dinyatakan pada pukul 22.05 sampai 22.00 sebelum pukul 10:30 itu pada tanggal 27 masih berkomunikasi. Kita juga buktikan bahwa betul Mega dan Widi itu berkomunikasi dengan Vina, dan Vina saat pergi itu dari rumah Widi dan menggunakan pakaiannya Vina. Itu bukti-bukti yang bisa kita hadirkan. Masalah ekshumasi kan sepertinya gitu, itu kan memang bukan kita yang ini, tetapi institusi kepolisian. Jangankan misalnya kita memohonkan ekshumasi, mengenai kami sebetulnya kan dari tim saja sudah meminta kehadiran 5 anggota Polri yang melakukan olah TKP. Itu aja sulit, sampai berakhirnya sidang tidak dihadirkan. Alasannya suratnya belum sampai ke tangan Kapolres, padahal yang melakukan olah TKP itu yakin mempunyai data tersendiri mengenai LP kecelakaan itu, karena pada saat di sidang itu sketsa yang dihadirkan oleh majelis itu tidak diakui oleh anggota Polres Sumber itu sebagai sketsa kecelakaan yang mereka buat. Jadi jangan melakukan ekshumasi, untuk surat aja kan, permohonan aja tidak diabaikan gitu. Oke, Prof Hipnu, kalau misalnya ini Polri tidak melakukan ekshumasi, kalau kita lihat Saka Tatal juga permohonan ekshumasi, mereka merasa ini peluangnya sangat kecil gitu. Apakah kemudian ada pihak di luar institusi Polri yang bisa melakukan scientific crime investigation mundur lagi ke 8 tahun lalu untuk membuktikan secara ilmiah apa ini yang sebenarnya terjadi gitu? Yang sebenarnya terjadi memang kenapa waktu itu tidak lakukan. Tidak dilakukan. Ini memang pertanyaannya, apakah memang tidak tahu, ataukah tidak tahu, atau memang cukup apa itu terjadi yang terjadi. Cuman yang menarik begini, Bu Titin, ketika yang melakukan penyidik ketika itu siapa saja? Saya kira penyidikan itu akan datanya lengkap lah. Ketika 8 tahun yang lalu, misalkan berita acara pemeriksaan ketika itu, bagaimana itu saya kira bisa diminta kembali itu. Bisa dimintakan untuk dihadirkan. Karena ini bagian dari pengungkapan suatu perkara. Tapi ini kan pemeriksaan perkara. Sekarang padahal ini adalah PK. Takut saya gini Bu Titin. Ini kan PK itu adalah permohon dalam arti perdata. Pemohon termohon. Ketika pemohon yang dimintakan apa? Adalah tentang Saka Tatal. Takut saya nanti hakim melihat, loh ini nggak dimintakan suatu pemeriksaan awal kok jadi pemeriksaan awal lagi. Bukan pemeriksaan perbuatannya kok pemeriksaan. Ini yang saya kira harus hati-hati jaga, karena dalam permohonan PK itu hakim akan memutus apa yang dimintakan. Yang memintakan adalah Saka Tatal tidak tepat di tempat. Saka Tatal ada di luar sehingga tidak tahu apa-apa yang terjadi. Karena anak-anak kalau tokoh diminta tidak tahu mengerti apa yang terjadi suatu peristiwa. Ini yang saya khawatir dalam konsep ini, karena perdata itu hakim tidak aktif, pasif. Seperti ini kan beliau kan pasif, banyak A, B, C dan sebagainya. Ini mudah-mudahan konteks ini adalah hakim berpijak pada kepentingan yang objektif. Saya hanya mengandalkan itu, Mbak, melihatnya seperti itu, Mbak. Oke, Prof Hipnu, begini, kalau kita lihat ya dalam keterangan yang disampaikan ahli juga bahwa penyebab kematian yang dituliskan dalam hasil visum itu kan menyatakan bahwa kematian tidak wajar, tapi memang tidak detil itu dituliskan di situ. Anda melihat bahwa hasil visum yang tidak detil seperti itu, apakah bisa jadi dasar hakim pada persidangan itu kemudian bisa memutus ini karena pembunuhan, karena kematiannya karena kecelakaan, atau karena pembunuhan begitu, atau seperti apa, Prof Hipnu? Ya, visum adalah suatu alat bukti yang menggambarkan ketika peristiwa itu terjadi. Maka dibuatlah suatu keterangan tertulis oleh dokter. Nah, visum itu akan menggambarkan sebetulnya kalau visum yang baik, saya kan dosen kriminalistik ya, harus menuliskan situasi kondisi si jenazah, situasi tidak wajar itu karena apa? Harus jelas, benda tumpul,
atau benda lancip. Oke, jadi Contoh Pak, misalkan, kalau kita lihat di visum ditemukan benda tumpul, tapi dalam alat bukti ada benda lancip, itu visum tidak berguna. oke, jadi kalau misalnya hasil visum itu tidak lengkap dan tidak detail, harusnya tidak bisa menjadi dasar hakim mengambil keputusan. Nah, sulit membuktikan, kan harus jelas. Tadi saya akan contohkan, ketika barang bukti ditemukan benda tajam, tapi visum menatakan benda tumpul, visum tidak berguna. Jadi visum itu bukan sebagai alat satu-satunya, visum hanya untuk mendukung ketika barang bukti itu ditemukan. Prof. Hipnu, pertanyaannya kemudian adalah apakah ketika hakim kemudian tidak yakin dengan hasil visum, hakim bisa meminta dilakukan ekshumasi? Sangat bisa, karena untuk memastikan hakim jangan sampai sesat, hakim keluh karena memutuskan sesuatu yang keliru. Disinilah suatu pembuktian yang masih abu-abu, karena kematian itu harus jelas disebabkan benda tumpul, benda tajam, atau racun. Racunnya seperti apa, kualitasnya seperti, harus jelas penyebab kematian. Baik. Itu kalau kita kaji dalam ilmu pengungkapan suatu perkara itu. Baik, terima kasih Prof. Hipnu sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Bu Titin, terima kasih juga. Saya tahu Anda lelah juga dengan persidangan begitu panjang, tapi terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.